dia melihat ada sosok kakek-kakek. Nah, sosok kakek-kakek ini aneh. Dia itu berpakaian seperti zaman-zaman kerajaan. Dan beliau ini mempunyai jenggot yang panjang banget. Suto ini pernah membaca beberapa prasasti-prasasti di candi. Bahasa-bahasanya itu seperti yang digunakan oleh kakek-kakek ini. Itulah kenapa pada saat sang kakek-kakek ini menasihati Suto, barulah Suto ini yakin beliau ini bukan manusia. Benda yang menurut teman-teman tadi ini adalah akar, ternyata ini bukan akar, ini rambut. Begitu Suto ini ngelihat ke atas, ada sosok besar hitam dan rambutnya ini panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita tentang pendakian gunung yang pernah dialami oleh Pak Suto di sekitaran tahun 94. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari teman-teman ini yang ingin kami menceritakan cerita tentang pendakian. Memang kami menyadari sudah lama sekali kami nggak pernah menceritakan cerita tentang pendakian. Jadi pada akhirnya kami memilih satu cerita tentang pendakian. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara. Beliau seorang bapak-bapak, namanya Pak Suto. Nah, beliau ini nggak menyebutkan usia tepat beliau, dan kejadian yang beliau alami ini di sekitaran tahun 90-an. Kira-kira waktu itu, kalau beliau nggak lupa, kejadiannya di tahun 94. Nah, waktu itu di sekitaran tahun 90-an, pertama kalinya Suto ini masuk kuliah. Dia sudah lama sekali ingin ikut aktif di kegiatan pecinta alam. Karena sebelumnya, di zaman-zaman SMA, dia sering melakukan kegiatan-kegiatan outdoor bersama teman-teman kampung. Nah, dulu di zaman-zaman Karang Taruna, waktu dia masih tinggal di kampung itu, dia ini masih sering camping dan juga naik di sebuah bukit. Dia juga pernah naik ke Gunung Welirang dan juga Gunung Penanggungan. Inilah yang akhirnya membuat Suto pada saat dia ini masuk di kampus, yang pertama kali dia tuju adalah unit kegiatan mahasiswa pecinta alam. Nah, begitu dia daftar, dia juga kaget awalnya. Ternyata harus mengikuti seleksi yang lumayan panjang. Ada proses pembinaan, diklat, dan lain sebagainya. Tapi karena Suto waktu itu sudah niat, dia ingin ikut aktif di kegiatan pecinta alam ini, akhirnya dia pun mengikuti proses-proses tersebut, sampai pada akhirnya singkatnya, dalam rentang waktu 2 tahun itu, Suto ini sudah pernah mengikuti kegiatan seperti arum jeram, susur gua, bahkan pendakian gunung. Nah, beberapa gunung-gunung yang didaki ini juga macam-macam.
Beliau ini juga pernah mendaki ke Gunung Slamet, Gunung Semeru, dan juga beberapa gunung di Jawa Timur. Ada trek favorit dari Mas Suto ini, yaitu Pegunungan Penanggungan. Nah, kalau teman-teman tahu, di sekitaran puncak Penanggungan ini ada sekitar 8 puncak yang lain. Nah, aku sendiri lupa apa saja nama puncak-puncaknya, tapi yang jelas kami bersama tim juga pernah berkunjung ke sana. Salah satunya adalah Puncak Bekel. Di sana ada beberapa peninggalan bersejarah seperti candi-candi. Ada candi Kendali Sodo yang candinya ini kayak benar-benar menyatu dengan tebing. Ada juga beberapa candi yang dibangun itu benar-benar ada di lereng jurang. Nah, beberapa di antara yang lain ada juga yang namanya Puncak Wangi, ada juga yang namanya Puncak Gajah Mungkur. Nah, itu ada 8 di sekitaran Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan ini tingginya sekitaran 1.600 meter di atas permukaan laut, sedangkan gunung-gunung yang lain posisi tingginya itu ada di bawah Gunung Penanggungan. Seperti misalnya Gunung Wangi ini, itu ketinggiannya hanya sekitar 900-an. Jadi bisa kita katakan ini sebuah bukit, tapi ada juga yang menyebut ini adalah sebuah gunung. Nah, masyarakat sekitar sana biasanya menyebut Gunung Wangi ini dengan sebutan Alas Wangi. Nggak tahu sejarahnya seperti apa. Jadi dari trek inilah Suto itu sering mendaki ke sekitaran Alas Wangi. Mungkin kalau sekarang teman-teman melihat Alas Wangi ini sudah disebut dengan nama Gunung Wangi dan sudah ada jalur pendakiannya juga. Nah, disinilah Suto itu sering menghabiskan waktu di masa-masa weekend, khususnya pada waktu dia ini liburan kuliah. Nah, kembali lagi di kegiatan pecinta alamnya Suto. Waktu itu dia ini sudah menjadi senior dan ada penerimaan anggota baru. Suto ini ditugaskan pada tahun itu dia harus menemani 4 orang junior untuk naik ke Gunung Wangi. Karena senior-senior yang lain mereka paham bahwa Suto ini sering melakukan pendakian ke Gunung Wangi. Jadi Suto lah yang ditugasi untuk menemani 4 orang juniornya ini. Sementara senior-senior yang lain ada yang menemani beberapa junior ini untuk susur gua, ada juga yang menemani beberapa junior panjat tebing dan lain sebagainya. Pokoknya waktu itu timnya ini dibagi. Dan singkatnya pada saat itu Suto ini menemani 4 orang juniornya, 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Di antaranya nama mereka itu ada yang bernama Hermawan, Agung, Agus, dan yang perempuan ini namanya Nia. Nah, junior-junior Suto ini yang ada di pecinta alam, mereka itu menilai atau menjudge bahwa senior-senior mereka ini kaku, keras, dan gak bisa guyon. Nah, beda halnya dengan Suto. Suto ini orangnya luas. Dia suka guyon, suka bercanda, dan memperlakukan siapapun selalu dengan candaan. Dia jarang serius orangnya. Inilah yang membuat Suto ini sering ditegur oleh senior-senior yang lain. Karena seharusnya Suto itu harus mempunyai sikap yang tegas, tidak boleh sering bercanda ketika di hadapan junior-juniornya. Tapi Suto nggak bisa membohongi itu. Sifatnya memang seperti itu, dia suka bercanda. Nah, waktu itu mereka diberangkatkan dari kampus menuju ke terminal dan mereka dikasih uang secukupnya menuju ke lokasi terakhir. Akhirnya berangkatlah Suto dan 4 orang juniornya itu. Nah, dalam perjalanan itu 4 orang junior ini diem karena mereka menilai bahwa senior-seniornya itu orangnya serius, tegang, kaku, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya Suto lah yang mencairkan suasana. Dia ngajak bercanda, ngajak guyon. Nah, mereka ini heran awalnya, loh, Mas, tak kirain sampean itu orangnya kaku, Mas. Karena senior-senior yang lain kayak gitu orangnya. Oh enggak, aku enggak. Ada 2 orang yang di UKM Mapala itu yang seperti aku gini. Aku dan 1 lagi ada cewek. Nah, si cewek ini mungkin kalian nggak pernah ketemu. Dia ini orangnya suka guyon juga, sama kayak aku.
Nah, akhirnya dari situ suasana pun mulai mencair. Jadi dalam perjalanan menuju ke lokasi itu, mereka akhirnya ngobrol, bercanda. Tiba-tiba Nia ini juga curhat. Dia curhat tentang keluarganya, curhat tentang pacarnya. Karena Nia merasa nyaman waktu itu dengan Suto. Singkatnya mereka sampai di sebuah lokasi. Dari sana mereka harus naik ojek lagi ke desa terakhir. Nah, Suto ini karena sudah biasa naik ke gunung tersebut di sekitaran Penanggungan dan di sekitar gunung itu, termasuk di Gunung Wangi ini, Suto itu langsung mengajak junior-juniornya ini menuju ke rumah salah satu penduduk. Suto ini memanggil beliau dengan panggilan emak. Jadi menurut Suto, setiap kali Suto ini mendaki ke Gunung Penanggungan maupun ke Alas Wangi ini, Suto selalu menyempatkan untuk mampir ke rumah emak. Jadi sosok emak ini dikenal Suto di sana. Dan orangnya itu sudah dianggap ibu sendiri sama si Suto ini. Jadi hari itu Suto pun menuju ke rumah emak. Ternyata rumah emak ini rame. Memang waktu itu emak ada hajatan. Nah, begitu mengetahui kehadiran Suto dan teman-teman, emak mempersilahkan Suto masuk. Dan di situ Suto tanya ke emak, "Loh, Mak, ada acara apa, Mak?" "Loh, ini loh hajatan nih bapak," maksudnya suami emak. "Hajatan apa toh, Mak?" "Ya 1000 harinya bapak tole." Nah, di situ Suto baru tahu ternyata ini sudah 1000 harinya bapak. Waktu pertama kali Suto mendapat kabar bapak ini meninggal, 2 hari setelah itu Suto dan kawan-kawan sempat berkunjung ke rumah emak, mengikuti tahlilan juga. Nah, waktu itu emak ini sempat pesan ke Suto dan junior-juniornya Suto, "Le, Nduk, nanti kalian di sini dulu ya. Emak masak banyak. Nah, nanti malam ada acara tahlil, ikut ya. Ini soalnya acara besar-besaran. Desa sebelah juga datang ke sini." Nah, karena Suto ini harus melaksanakan tugas dan waktu mereka terbatas, langsunglah Suto ini bilang ke emak, "Mak, ngapunten nggih, Mak. Mohon maaf, kami ini ada tugas. Jadi kami ini niatnya ada tugas yang diberikan kepada kami, dan kami ini mau mendaki ke Alas Wangi. Jadi kami ini tadi niatnya mampir, kok ternyata emak punya acara, mohon maaf kami nggak bisa ikut." Nah, kelihatan sekali, menurut Nia, belakangan dia cerita ke Suto, waktu itu raut wajah emak ini berubah langsung. Kayak benar-benar kecewa mendengar pernyataan dari Suto. Suto menjelaskan lagi, "Wes, Mak, nggak usah khawatir kalau memang kirim doa. Nanti setelah duhur, kami numpang sholat di sini, setelah itu kami doa bersama, mendoakan almarhum bapak." "Oh ya wes tole, nggak apa-apa le." Akhirnya singkatnya sekitar jam 12 siang, Suto ngajak adik-adiknya ini untuk sholat. Sholat duhur berjamaah, lanjut mereka ini menjamak sholatnya itu dengan sholat asar. Setelah itu barulah Suto bilang ke adik-adiknya, "Ayo doa bareng yuk. Kirim doa ini dihadiahkan untuk bapak, suaminya emak." Nah, mereka pun sepakat. Akhirnya mereka mulai membacakan doa-doa tahlil dan juga yasin. Dan akhirnya dari situ emak ini manggil mereka. Emak nyuruh mereka makan. "Ayo makan dulu, makan dulu." Jadi masakan-masakan yang sudah matang ini disuruh makan sama si emak. Mereka pun makan dengan lahap. Akhirnya mereka ini juga dibekali beberapa nasi putih dan juga lauk pauk. Di situ emak juga membawakan beberapa buah pisang untuk bekal mereka mendaki. Akhirnya singkatnya, Suto ini pamit dan teman-teman yang lain juga pamit sekitar jam 1:30 siang. Nah, mereka sungkem satu persatu. Yang terakhir sungkem ini adalah Nia. Setelah Nia ini sungkem, terus kemudian dia menonggakkan kepala, Nia ini mengucap istighfar, astagfirullahaladzim. Kayak dia ini kaget melihat sesuatu. Nah, teman-temannya tanya, "Kenapa Nia?" Nggak apa-apa, kaget." Akhirnya mereka pun pamit. Nah, pas waktu keluar dari rumah emak, Suto ini penasaran ke Nia. "Nia, kamu tadi lihat apa kok kaget?" Barulah di sini Nia cerita. Ternyata pas waktu Nia ini sungkem, terus dia menonggakkan kepala, dia melihat ada sosok laki-laki, kakek-kakek. Kumisnya ini tebel. Nah, si kakek ini tersenyum, kelihatan giginya hitam semua. Jadi posisi kakek-kakek ini memegang bahunya si emak,
Terus si kakek-kakek ini senyum sambil memperlihatkan giginya yang hitam itu. Tentu waktu itu Nia kaget. Nah, pas menceritakan ini ke Suto, Suto ini yakin bahwa itu adalah almarhum bapak, suaminya emak. Entah kenapa Suto ini yakin bahwa Nia diperlihatkan sosok bapak. Akhirnya dari situ Suto bilang ke Nia, ya sudah Nia, mungkin itu almarhum bapak mau ngucapin terima kasih ke kamu. Nah, anggap saja ini pertanda baik lah untuk pendakian kita. Jadi akhirnya mereka pun jalan. Nah, ekspedisi ini adalah untuk mencari keberadaan Syal. Syal ini harus didapatkan oleh mereka sebagai syarat kelulusan mengikuti kegiatan pencinta alam ini. Nggak tahu Syal ini diletakkan di mana, yang jelas mereka harus melewati rute-rute yang sudah ditentukan. Syal ini diletakkan oleh panitia di antara rerimbunan pohon atau bahkan bisa di bawah batu. Jadi mereka harus mencari keberadaan Syal ini supaya bisa lulus. Nah, mereka pun jalan, melewati jalan setapak masih di area pedesaan. Tiba-tiba ada 3 orang bapak-bapak yang waktu itu turun. Rumah mereka ini ada di atas. Mereka turun nggak tahu kemana dan berpapasan dengan Suto dan teman-teman. Mereka ini, bapak-bapak ini, busananya itu mereka pakai sarung, terus pakai baju batik, pakai songkok warna hitam. Yang pertama kali menyapa adalah bapak-bapak ini. Loh mas, mau kemana? Suto pun menjawabkan, iya pak, mau naik, mau ndaki ke Alaswangi. Loh, nggak jadi ikut acara tahlilan emak toh? Iya ya pak, nggak jadi pak, tapi kami tadi sudah kirim doa. Nah terus ada 1 orang bapak-bapak ini yang kelihatan nggak terima banget kalau mereka melanjutkan pendakian. Jadi si bapak-bapak ini bilang, wah ya nggak bisa gitu mas, ini ada acara hajatan. Kalau warga desa ini ada hajatan, apapun itu, terutama ini hajatan meninggalnya almarhum bapak, ini 1000 harinya, pantang bagi siapapun untuk naik ke Alaswangi. Ini sudah menjadi keyakinan kita. Kalau jenengan-jenengan ini mau lanjut naik, jangan lewat desa ini, lewat yang lain aja. Ini sudah kesepakatan. Sementara 2 orang bapak-bapak yang lain ini nggak terlalu mempermasalahkan. Bahkan mereka menjelaskan, wis toh nggak apa-apa. Toh itu juga zaman dulu, ini zamannya sudah berbeda. Sudahlah, mereka niatnya baik. Insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi 1 orang bapak-bapak ini masih tetap ngotot. Ya nggak bisa Kang Mas. Ini aturan tetap aturan. Kalau ada apa-apa gimana? Yang repot juga warga desa. Nah, kalau anak-anak ini ada apa-apa, kita pun yang juga ikut kerepotan mencari ke atas. Terus ditegur. Terus nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh. Doa yang baik-baik, jangan mendoakan yang jelek. Nah, si bapak-bapak ini masih tetap ngotot. Bukan gitu, Kang Mas. Saya ini trauma, saya nggak mau ada kejadian apa-apa lagi. Ini kan warga lagi ada hajatan. Sudah jadi kesepakatan di sini, kalau warga ini ada hajatan, terutama ada hajatan orang meninggal, tidak boleh siapapun naik ke Alaswangi ini, naik ke jalur yang lain. Nah, akhirnya setelah dijelaskan oleh 2 orang bapak-bapak yang lain, si bapak-bapak pun ini bisa terima. Tapi beliau hanya diam dan tanpa sama sekali melihat ke arah Suto dan teman-teman. Akhirnya setelah itu Suto pun izin ke para bapak-bapak ini, mereka pun lanjut jalan. Dan waktu itu Nia ini melihat ada 2 orang bapak-bapak yang lain. Tapi menurut Suto dan teman-teman, mereka ini hanya melihat 3 orang bapak-bapak. Tapi Nia melihat ada 2 orang bapak yang lain. Nah, hal ini baru diketahui pada saat mereka sudah ada di tengah Alaswangi itu. Jadi akhirnya ketika mengetahui hal ini, mereka pun juga akhirnya saling ngeyel satu sama lain. Enggak nih ya, tadi itu 3 orang bapak-bapak. Lu enggak mas, di belakangnya ada lagi 2. Akhirnya perdebatan ini pun nggak selesai. Nah, kembali lagi ketika mereka mendaki, pada saat memasuki pintu rimba, saat desa ini sudah nggak ada lagi rumah, mereka berdoa. Mereka berdoa, kemudian mereka melangkahkan kaki lagi. Nah, Alaswangi ini masih rapat, apalagi di sekitaran tahun 90-an waktu itu, mungkin nggak seperti sekarang keadaannya, benar-benar rapat.
ditumbuhi banyak sekali pohon-pohon yang lumayan besar. Jadi mereka jalan itu melewati jalan setapak bekas para warga mencari kayu. Mungkin sekarang treknya sudah berbeda, mungkin sudah jelas nggak seperti yang waktu di sekitaran tahun 90-an. Nah, di zaman-zaman itu masih susah untuk mencari jalur. Jadi mereka benar-benar meraba-raba, apalagi tugas mereka ini untuk mencari keberadaan Syal. Nah, di sekitaran jam 5 sore, Suto bilang ke teman-teman junior-juniornya itu, gimana? Kalian harus memutuskan sekarang kita ngecamp di mana. Ini hari sudah mulai gelap. Oh iya mas. Akhirnya mereka memilih tempat. Ada sebuah lokasi yang lokasinya itu agak datar, nggak terlalu lebar. Disinilah mereka mendirikan ponco. Waktu itu memang mereka nggak bawa tenda, karena ini salah satu syarat dari perjalanan ekspedisi. Mereka tidak diperbolehkan bawa tenda, hanya membawa ponco. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu ponco, ponco adalah jas hujan kelelawar. Inilah yang digunakan mereka untuk shelter darurat. Jadi mereka cari kayu seadanya, dan kemudian ponco ini diikatkan di beberapa pohon, membentuk sebuah tenda. Akhirnya disitulah mereka bermalam. Mulai dari situ, cuaca ini mulai turun. Jadi mereka cari kayu bakar ini dibakar untuk sekedar menghangatkan badan. Sedangkan untuk perbekalan, mereka ini sebenarnya sudah membawa sesuatu. Jadi mereka hanya membawa beberapa bungkus mie instan, tanpa ada kompor dan lain sebagainya. Jadi mereka benar-benar, kalau istilah Surabayanya itu mereka ngadu lah. Makan langsung dari situ tanpa dimasak. Nah untungnya, tadi siang mereka dapat bekal dari emak, beberapa nasi dan juga beberapa lauk pauk. Jadi mie ini diabaikan lebih dulu. Mereka makan nasi itu. Mereka menganggap ini rezeki yang luar biasa. Apalagi mereka mendapat senior yang mendampingi mereka seperti Mas Suto ini. Senior yang lebih bisa memihak kepada juniornya. Kalau seandainya mereka mendapat senior yang lain, tentu waktu itu mereka nggak akan boleh makan bekal nasi ini. Harus makan mie itu. Nah singkatnya setelah makan ini, sekitar jam 7:30, mereka mulai menyusun strategi untuk perjalanan keesokan harinya. Setelah menyusun strategi ini, akhirnya mereka pun tertidur. Satu persatu dari mereka tertidur. Tinggallah Suto sendirian. Nah waktu itu karena Suto ini ditugasi untuk menjaga mereka, jadi sebisa mungkin Suto harus menjaga adik-adiknya ini aman. Barulah di situ Suto bisa tidur. Nah, di sekitaran kira-kira jam 9:30 malam, Suto ini mendengar ada suara langkah kaki orang yang jalan. Waktu itu Suto berpikir, lokasi mereka camping ini nggak jauh dari lokasi perkampungan. Jadi Suto masih berpikir ini mungkin ada orang yang jalan menuju ke sini. Apalagi di situ api unggun ini masih menyala. Dibiarkan sama si Suto. Nah, langkah kaki ini semakin mendekat ke arah shelter mereka. Tiba-tiba pas begitu mendekat, Suto melihat ke arah kiri, dia melihat ada sosok kakek-kakek. Nah, sosok kakek-kakek ini aneh. Dia itu berpakaian seperti zaman-zaman kerajaan. Dan beliau ini mempunyai jenggot yang panjang banget. Tapi Suto waktu itu belum berpikir bahwa beliau ini adalah makhluk halus. Suto berpikir bahwa beliau ini manusia biasa. Disapalah oleh Suto. Loh, Sugeng Dalu pak, monggo pinarak. Terus si kakek-kakek ini duduk. Duduknya pun itu juga aneh. Duduknya ini seperti jongkok, tapi benar-benar kayak melayang. Jadi bisa dibayangkan jongkoknya itu nggak benar-benar jongkok ke lantai. Tapi kayak semi-semi melayang lah. Dari situ Suto memperhatikan memang ada yang aneh dari kakek-kakek ini. Dari cara jongkoknya, dari cara beliau berpenampilan, ini sudah aneh. Tapi Suto masih terus berpikir positif. Suto pun tanya, loh jenengan badhe ten pundi toh pak? Bapak ini mau kemana? Terus si kakek-kakek ini ngomong ke Suto, woi sing hati-hati le, iki duduk gondolan. Jadi kira-kira artinya kamu yang hati-hati semua. Ini bukan area untuk bermain. Ini area keramat. Dari zaman dulu sudah dikeramatkan. Jadi jaga tingkah laku, jaga omongan, tolonglah jaga sikap. Bagaimanapun juga
lokasi yang ada di daerah sini ini dikultuskan oleh leluhur-leluhurmu dulu. Jadi, kalaupun kalian mempunyai kepercayaan yang lain, tetap kalian harus menjaga unggah-ungguh, jaga sopan santun. Oh, nggih eyang. Barulah di situ Suto ini yakin bahwa ini bukanlah manusia. Karena kata-kata beliau itu menggunakan bahasa Jawa yang aneh. Bahasa Jawa yang sudah nggak pernah lagi digunakan oleh orang Jawa di masa-masa sekarang. Nah, Suto ini pernah membaca beberapa prasasti-prasasti di candi. Bahasa-bahasanya itu seperti yang digunakan oleh kakek-kakek ini. Itulah kenapa pada saat sang kakek-kakek ini menasihati Suto, barulah Suto ini yakin beliau ini bukan manusia. Jadi langsung Suto ini menundukkan kepala, terus si Suto ini inggih, cuma ngomong seperti itu. Beliau cuma menganggukkan kepala sambil mengiyakan nasihat dari kakek-kakek ini. Terus kemudian si kakek-kakek ini bilang, ya wes le, mbah pamit, iku putuku, sambil menunjuk ke arah Nia. Kagetlah Suto. Kakek-kakek ini mengaku bahwa Nia ini adalah cucunya. Setelah ngomong seperti itu, sang kakek-kakek ini pergi tanpa ada suara langkah kaki, tanpa ada suara apapun. Padahal waktu pertama kali beliau datang, ini ada suara langkah kaki. Tapi pas beliau pergi, nggak ada langkah apapun, nggak ada suara apapun, tiba-tiba beliau menghilang. Nah, dari situ Suto ini sudah kikuk. Dia bingung harus ngapain. Antara takut, kaget, seneng, dan lain sebagainya. Dia campur aduk perasaannya. Terus dia bingung. Akhirnya yang dilakukan Suto, dia membangunkan Nia. Nia, bangun. Kenapa, Mas? Kita jalan sekarang, tak, Mas? Bukan. Aku nggak mau ngomong itu. Kenapa, Mas? Aduh, gimana ya ceritanya? Suto ini bingung mau memulai cerita ini dari mana. Gini, Nia. Kamu percaya hal gaib nggak? Oh, hal gaib apa, Mas? Jangan nakutin. Bukan, aku nggak mau nakutin kamu. Tak ceritain ya. Barusan ada kakek-kakek yang datang ke sini. Orangnya itu pakai pakaian ala kerajaan zaman dulu. Bahasanya pun juga aneh. Bahasa-bahasa Jawa yang tempo-tempo dulu lah. Tapi kira-kira maksudnya seperti ini. Suto menjelaskan. Dan di akhir kalimat beliau, di akhir nasihat beliau ini sempat nunjuk kamu. Terus bilang bahwa kamu ini cucunya. Kamu ini keturunan siapa, Tonia? Ada nggak kamu keturunan dari kerajaan masa lalu? Nah, Nia ini geleng-geleng kepala sambil agak tersenyum. Anu, Mas, minta maaf, Mas. Kalau soal-soal gitu aku nggak tahu ya, Mas. Aku juga nggak pernah dikasih tahu sama orang tuaku. Aku ini keturunan dari siapa nggak tahu. Oh gitu ya, Nia? Ya wis, berarti mungkin kakek-kakek itu salah. Ya sudahlah, lanjut tidur lagi. Nia pun akhirnya lanjut tidur. Tapi nggak sampai 10 menit, Nia ini kebangun. Dia kayak masih penasaran. Sik, Mas, yang datang ke sini ini seperti apa ciri-cirinya? Ya kakek-kakek. Pokoknya dia ini nasihatin kita supaya kita jaga tingkah laku, jaga sopan santun. Ini daerah di sini dulu ini dikultuskan oleh leluhur-leluhur di masa lalu. Oh gitu, Mas? Ya wis, Mas. Ya udah, kamu tidurlah, nggak usah dipikiri. Nia pun tidur. Baru keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah, seharusnya menurut Suto, untuk menuju ke Puncak Wangi ini hanya dibutuhkan waktu sekitar 2-3 jam lah. Tapi hari itu Suto ini melanjutkan perjalanan. Seharusnya 1 jam lagi mereka sudah sampai di Puncak Wangi. Tapi ternyata sampai sekitar jam setengah 12 siang, mereka belum tiba di puncak. Dan syal ini belum mereka temukan. Akhirnya dari situ Suto bilang ke adik-adiknya, coba kalian sekarang lebih serius. Bukan berarti aku ini orangnya suka guyon, terus kalian juga bisa bercandaan. Jangan. Kita ini sudah nggak wajar sampai 2 hari ada di sini. Seharusnya pagi tadi kita sudah kembali lagi ke bawah. Ini sudah terlalu lama. Kalian harus lebih serius. Cobalah kalian hitung lagi strategi dan kode-kode itu kalian pecahkan supaya syal ini bisa cepat kalian temukan. Akhirnya mereka pun juga menanggapi serius kata-kata dari Suto. Mereka mulai memikirkan secara serius, mereka kerjasama tim. Nah, akhirnya dari situ si Hermawan ini bilang ada sebuah lokasi yang menurut Hermawan ini ditandai sebagai letak syal tersebut berada.
Nah, akhirnya setelah dibicarakan gak lama, mereka menuju ke tempat itu. Karena lokasi ini seperti ditandai oleh panitia. Akhirnya menuju ke sana, dan ternyata benar, mereka menemukan 2 syal. Syal ini diserahkan ke Nia, satunya lagi diserahkan ke Agung. Jadi tinggal 2 syal yang harus mereka temukan. Mereka melakukan pencarian lagi. Sampai sekitar jam 3 sore, mereka belum menemukan 2 syal ini, dan mereka masih terjebak di tengah hutan. Jujur, waktu itu, Suto ini juga bingung. Dia ada di mana waktu itu. Padahal Suto ini sudah bolak-balik naik turun ke Alaswangi ini. Tapi waktu itu Suto benar-benar blank. Dia nggak tahu dia ada di mana. Nah, mereka ini ada di sebuah hutan. Pepohonan ini rapat-rapat semua. Suto ini juga heran. Kenapa kok mereka ada di hutan tersebut? Suto sering kali naik ke Alaswangi ini, tapi baru itu dia ada di hutan yang semacam ini. Hutannya ini aneh, tidak tertembus sinar matahari. Jadi dari situlah Suto berusaha tenang. Dia nggak mau mempengaruhi adik-adiknya. Dia tetap menyuruh adik-adiknya, ayo cari lagi. Sampai berjam-jam mereka muter-muter di hutan ini. Hutan yang dipenuhi pepohonan-pepohonan tinggi dan rapat banget. Dan sampai pada akhirnya, suasana ini sudah mulai gelap. Disinilah akhirnya Suto bilang ke adik-adiknya, Rek, jujur ya, kita ini tersesat. Duh mas, masa iya mas? Kita tersesat, sudahlah kita nyasar ini. Kalian cari tempat untuk mendirikan shelter. Akhirnya cepet-cepetan lah mereka mendirikan ponco lagi untuk dibuat shelter. Dan mereka mulai mencari kayu bakar. Tapi kenyataannya, kayu-kayu yang berserakan di sekitaran hutan ini, kayunya umumnya ini lembab, basah semua. Jadi sama sekali tidak bisa dibakar. Akhirnya malam itu mereka pun berdiam diri tanpa ada api unggun. Sedangkan suhu ini terus turun. Dan waktu itu Suto melihat Nia ini sudah kedinginan dan mengarah ke hipotermia. Akhirnya Suto memerintahkan ke teman-teman yang lain untuk membuat Nia ini semakin hangat. Jadi baju-baju Nia yang basah ini dilepas semua, digantikan dengan baju baru, diselimuti lagi dengan beberapa kain. Ada yang membawa sarung diselimutkan ke Nia, jaket diselimutkan ke Nia semua. Sampai benar-benar getaran Nia ini mulai agak mereda. Nah, tapi di situ Suto masih belum puas. Dia merasa si Nia ini masih agak aneh. Kondisinya ini masih benar-benar turun drastis. Nah, di sekitaran jam 8:30 malam, mereka mendengar ada suara lolongan anjing. Benar-benar suara lolongan anjing ini kayak di film-film horor. Bersaut-sautan seperti itu. Dan membuat suasana ini semakin merinding. Akhirnya di situ Suto menenangkan adik-adiknya. Sudah, kalian nggak usah terpengaruh. Ini mas, suara anjing-anjingnya mendekat semua mas. Sudahlah, kalian ini calon anak pecinta alam. Kalian nggak usah takut dengan hal semacam ini. Sudah, kalian fokus sama teman kalian ini, Nia. Nah, sementara suara anjing-anjing ini terus mendekat. Dan semakin terdengar jelas kalau anjing-anjing ini mendekat ke arah mereka. Nah, dari situ karena kondisinya ini gelap gulita, Suto sudah mulai melihat ada sepasang mata warnanya merah, terlihat di kegelapan malam. Nggak lama dari situ, ketika Suto melihat ke arah kiri, dia juga melihat ada sepasang mata berwarna merah. Jadi terlihat jelas ada banyak sekali mata-mata berwarna merah yang mengawasi mereka. Jadi kayak seolah-olah shelter mereka ini dilingkari oleh beberapa makhluk. Entah makhluk apa. Suto nggak yakin kalau mata merah ini adalah sosok-sosok anjing. Dia nggak yakin. Pasti ada sosok lain yang melingkari mereka. Dan di situ Suto menjelaskan ke adik-adiknya, sudah kalian tenang, yang bisa baca-baca, yang bisa hafal ayat-ayat, kalian bacakan sekarang. Jangan panik. Nah, sementara Nia ini terus menggigil seperti itu. Tiba-tiba Nia itu melihat ke satu titik. Dan Nia ini pandangannya benar-benar aneh. Terus dia itu megang tangannya Suto. Mas iku sopo mas? Ono mbah-mbah mas. Mbah-mbah kate mrene mas. Dia bilang kalau ada sosok kakek-kakek yang berjalan mendekat ke arah mereka. Suto ini nggak bisa melihat sosok kakek-kakek ini. Jadi cuma Nia yang melihat sosok kakek-kakek ini. Begitu kakek-kakek ini mendekat, menurut Nia itu semakin mencengkram keras tangannya Suto. Mas,
Orangnya mendekat mas, kakeknya mendekat mas. Mas, dia ngeliatin aku mas. Dia ngeliatin aku. Udah tenang nih ya, tenang. Mas, dia ngeliatin aku mas. Tiba-tiba sosok kakek-kakek ini jongkok persis di depan Nia. Tapi waktu itu Suto dan laki-laki yang lain ini nggak melihat keberadaan kakek-kakek ini. Jadi cuma Nia. Dan di situ Nia itu menundukkan kepala. Seolah-olah Nia nggak berani melihat ke depan. Karena Nia bilang, ini mas orangnya di depanku persis. Kakek-kakeknya di depanku persis, dia ngeliatin aku. Jadi dari situ Nia ini menyampaikan apa yang dirasakan oleh Nia kepada teman-temannya itu. Persis waktu itu Nia bilang, si kakek-kakek ini di depan mas. Ini tangan beliau ini mulai megang tanganku. Disampaikan semua. Nah di situ Suto dan teman laki-laki yang lain ini hanya bisa membayangkan apa yang disampaikan Nia, menjadikan mereka ini mulai memvisualisasikan kejadian itu. Nia cerita kalau tangan kakek-kakek ini mulai megang tangannya. Terus kepala kakek-kakek ini didekatkan ke arah Nia. Si kakek ini bilang, ojo kuatir nduk, kue cucuku, kue putuku, ojo kuatir. Wes kue tenang wae yo, ono simbah. Nah artinya kira-kira si kakek-kakek ini bilang bahwa Nia ini cucunya dan dia disuruh tenang. Dia disuruh tenang karena di sini sudah ada kakeknya. Kakeknya yang akan melindungi dia. Nah, waktu itu secara bersamaan, Nia ini melihat ada beberapa makhluk tinggi besar warnanya hitam dan matanya merah. Ada sekitar puluhan lebih. Bahkan menurut Nia waktu itu mungkin ratusan. Dan hal ini juga disampaikan oleh Nia, mas, di sekitar kita ini ada sosok hitam, matanya merah semua. Ada berapa nih ya? Banyak mas, puluhan, mungkin ratusan mas. Mereka ini kayak mau menerkam kita. Tapi menurut Nia, akhirnya dia bilang, kayaknya sosok kakek-kakek inilah yang membuat akhirnya beberapa sosok hitam ini nggak berani menyerang ke arah mereka. Jadi benar-benar sosok kakek-kakek ini terus berdiam diri di sana. Sampai sekitar hampir 2 jam kejadian ini berlalu. Terus kemudian Nia ini melihat di sekelilingnya sosok-sosok bermata merah ini mulai menghilang satu persatu. Hanya tinggal segelintir. Dan di situ kemudian Nia bilang ke Suto, mas, ini tinggal beberapa, tapi mereka nggak mau pergi. Sosok kakek yang tadi memegang tangan Nia ini mulai melepaskan tangannya Nia. Beliau mulai mundur. Dijelaskan oleh Nia, mas, kakeknya mundur. Kakeknya mundur pelan-pelan. Ternyata bersamaan dengan itu, sosok-sosok hitam yang matanya merah ini juga mulai ikut mundur. Jadi benar-benar nggak berani mendekat ke arah sosok kakek-kakek ini. Akhirnya benar-benar dipastikan bahwa semuanya ini sudah nggak ada lagi. Termasuk sosok kakek-kakek ini sudah nggak ada lagi. Nah, waktu itu Nia ini bilang ke Suto, mas, tadi aku dapat pesan dari simbah tadi, dari kakek tadi. Apa Nia? Kita disuruh jalan, kita nggak boleh lama-lama di sini. Jangan sampai pagi kita di sini, karena banyak yang pengen menyerang kita. Ya ini yang namanya alas wangi, ini alas yang dikeramatkan. Nah, Nia ini menyampaikan hal itu, tiba-tiba membuat mereka ini merinding. Karena yang disampaikan Nia ini, benar-benar kayak membuat mereka itu hanyut dalam perasaannya. Nia ini cuma bilang bahwa ini bukan hutan beneran mas, ini hutan gaib. Kakek tadi yang bilang ke aku. Jadi kita disuruh pergi dari sini mengikuti kunang-kunang. Akhirnya di situ mereka segera langsung membongkar shelter, mereka mengemasi barang dan langsung melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, gak lama mereka jalan, mereka melihat ada kunang-kunang. Awalnya kunang-kunang ini hanya satu ekor. Kemudian ada 1 ekor lagi. Terus tiba-tiba ada sekitar puluhan kunang-kunang membentuk cahaya-cahaya yang indah, gemerlapan. Akhirnya kunang-kunang ini seperti terbang menuju ke satu tempat. Nah, Nia dan teman-teman ini dengan perasaan merinding, seolah nggak percaya, mereka tetap mengikuti kemana kunang-kunang ini terbang. Akhirnya mereka melewati beberapa semak-semak. Dan waktu itu, mereka ini masih mengikuti kunang-kunang ini terbang. Yang jalan pertama kali di depan ini adalah Agung. Agung itu bilang ke belakang ke teman-temannya, awas ada akar. Nah, Agung ini melewati akar-akar itu.
Setelah itu dilewati oleh beberapa temannya, dan waktu itu Nia, dan yang terakhir adalah Suto. Begitu Suto melewati akar-akar ini, dia sempat memegang akar-akar itu. Tapi anehnya, ketika Suto ini megang akar-akar ini, Suto ini merasa ganjil. Ini bukan akar kayaknya. Suto ini megang rambut. Jadi benda yang menurut teman-teman tadi ini adalah akar, ternyata ini bukan akar, ini rambut. Begitu Suto ini ngelihat ke atas, ada sosok besar hitam, dan rambutnya ini panjang. Rambutnya ini panjang menjuntai ke tanah. Nah, ternyata yang mereka lewati ini tadi bukanlah akar, tapi rambut dari sosok hitam ini. Disitulah Suto ini langsung menyebut, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi rambut sosok ini kemudian dilepaskan sama si Suto, dia tetap jalan. Nah, secara otomatis ketika Suto ini mengucap istighfar tadi, teman-temannya noleh ke arah Suto. Dan dia ini langsung menoleh ke arah atas, disertai dengan suara sosok hitam ini. Sosok hitam ini menafas. Dan suaranya kencang banget. Lah, disitulah mereka ini teriak, terutama Nia. Tapi secara bersamaan, Nia didatengin oleh sosok kakek-kakek ini tadi. Rasa khawatir, Dok, terus melaku. Nia akhirnya jalan. Nah, mereka ini jalan hampir sekitar setengah jam, mengikuti kemana kunang-kunang ini terbang. Sampai kemudian kunang-kunang ini menuju ke sebuah batu. Nah, batu ini ukurannya nggak terlalu besar. Anehnya, kunang-kunang ini hanya terbang di atas batu-batu itu. Nah, mereka ini awalnya bingung, kenapa kunang-kunang ini kok nggak jalan lagi? Seharusnya dia memberi petunjuk. Tapi kok kenapa kunang-kunang ini hanya terbang di atas batu itu? Nah, Suto tiba-tiba bilang, langsung dia ini inisiatif. Dia bilang ke Agung, "Gung, coba kamu cari di bawah batu itu ada apa?" Akhirnya Agung ini cari, ternyata dia menemukan 2 syal. Nah, syal ini langsung diambil, mereka melanjutkan jalan lagi. Nah, kunang-kunang ini terbang lagi, persis di depan mereka. Akhirnya mereka itu menemukan jalan setapak, dan disinilah Suto baru ngeh. Wah, ini aku sudah tahu, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sampai saking senengnya, Suto ini sujud syukur di sana. Di situ mereka bisa melihat jalan setapak, dan dari kejauhan mereka bisa melihat cahaya-cahaya lampu kota. Akhirnya di situ mereka lega. Yang pertama karena mereka sudah menemukan jalan, dan yang kedua mereka sudah menemukan syal mereka masing-masing. Akhirnya setelah itu secara otomatis kunang-kunang yang tadi terbang persis di depan mereka, ini tiba-tiba terbang satu persatu dan kemudian menghilang. Nah, setelah itu mereka melanjutkan jalan dan sampai mereka tiba di desa, itu sekitar jam 3:30 subuh, diiringi suara orang-orang ngaji dari masjid. Dan gak lama setelah itu, begitu mereka sampai di rumah emak, adzan subuh berkumandang. Persis ketika Suto ini mengetuk pintunya emak. Langsung, dok, assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung bersamaan dengan itu. Dan sekali lagi itu membuat mereka merinding. Nah, begitu dibuka, emak ini sudah memakai mukena, bersiap menuju ke masjid. Lah, emak ini kaget loh. Kok yang ini teko tole? Kok gak meni isuk wae? Apa gak peteng dalane? Kok kue isuk sampai sini? Nah, emak ini bilang ke Suto dan teman-teman, kalian ini kok bisa lewat di jam-jam yang seperti ini padahal suasananya gelap? Karena emak tahu mereka ini nggak bawa senter sama sekali. Dan apalagi suasana di hutan itu gelap gulita. Akhirnya begitu mengetahui kedatangan mereka, emak mempersilahkan mereka masuk. Wes ayo istirahat dhisik. Wes sing arep ning masjid, ayo ning masjid. Jadi waktu itu yang ke masjid adalah Suto dan juga Hermawan dan Agung. Sementara yang lain istirahat di sana karena mereka benar-benar capek, terutama Nia ini. Selepas sholat subuh, emak itu menyuguhkan teh hangat dan juga beberapa gorengan-gorengan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sebentar, mereka pamit ke emak. Mereka pulang ini dengan senang hati karena mereka sudah menyelesaikan tugasnya. Syal ini sudah mereka dapat. Sesampainya di kampus, mereka langsung mengikuti upacara seremonial sebentar dan kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Selang beberapa hari kemudian, ketika ada di kampus, Nia ini ngomong ke Suto, "Mas, ya Allah mas, merinding aku mas." "Loh, apa Nia? Aku ini tanya ke bapak mas. Ternyata memang benar mas. Leluhurku itu ada yang dari kerajaan Mojopahit. Terus pas aku cerita ke bapak soal sosok kakek-kakek ini,
Bapak itu juga ikut-ikutan merinding. Bapakku itu yakin kalau itu adalah salah satu leluhurku. Aku ini juga baru tahu loh Mas dari bapakku. Bapakku nggak pernah cerita-cerita seperti ini. Nah, kenapa bapaknya Nia itu nggak pernah cerita-cerita seperti ini? Karena waktu itu bapaknya Nia merasa bahwa hal-hal seperti itu nggak terlalu penting. Tapi setelah mendengar cerita Nia yang seperti ini, bapaknya itu merinding. Dan mulai sejak saat itu, bapaknya Nia ini sering cerita kepada Nia tentang leluhur-leluhurnya. Dan bapaknya juga meyakini bahwa ada leluhur-leluhur Nia ini yang berasal dari kerajaan Mojopahit. Dari situlah Nia yakin bahwa sosok kakek-kakek yang mendampingi Nia pada saat di Alaswangi itu adalah sosok kakeknya sendiri. Dan beliau inilah yang melindungi Nia dari serangan-serangan makhluk halus yang ada di sana yang berniat jahat kepada mereka. Nah, setelah kejadian itu, Suto dan teman-teman ini masih sering melakukan pendakian. Sampai pada akhirnya di sekitaran tahun 2014, ini untuk terakhir kalinya Pak Suto mendaki gunung, dan waktu itu beliau mendaki ke Gunung Merbabu. Setelah itu beliau mengalami luka di area kakinya. Jadi kakinya itu sempat terjepit dan sampai hari ini beliau sudah nggak pernah lagi mendaki gunung. Nah, pada akhirnya cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Pak Suto kepada Kembara Sunyi. Dan semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan semoga kisah ini juga bisa mengobati kangen kalian dengan cerita-cerita pendakian di Kembara Sunyi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.